Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Hari ini saya sedikit berbagi kisah lunas utang dari seorang muslimah dari Purwokerto. Beliau mengenal riba atau hutang bank dari awal menikah di tahun 1990. Karena suami atau mantan seorang PNS atau ASN, di mana mindset beliau kalau tidak utang tidak punya apa-apa. Beliau memiliki usaha kelilingan alat listrik dan ATK, alat tulis dan kantor, toko kelontong yang lokasinya strategis, dan bangkrut karena uang dibawa kabur rekan bisnis. Kemudian ganti usaha jual beli mobil, juga bernasib sama, tutup. Uang digelapkan dan ditipu rekan bisnis. Padahal modal usaha dari pinjam bank, sehingga beliau harus tetap bayar dan ngangsur ke bank. Selama itu keadaan rumah tangga kacau, karena pikiran mereka tersita untuk angsuran bank. Suami istri saling menyalahkan dan puncaknya cerai di tahun 2013. Setelah hidup sendiri, beliau bertekad untuk tidak berhutang. Tetapi karena pergaulan yang tidak mendukung, di mana teman-temannya masih mikirnya utang, dan utang, mereka mengatakan beliau bodoh karena punya usaha, punya jaminan, kok tidak memanfaatkan untuk ambil pinjaman untuk mengembangkan usaha, maka masih di lingkaran riba dan tidak tahu bagaimana harus mengurainya. Selang berapa bulan kemudian, beliau tertarik dengan postingan saya di Facebook Hadiono CPR tentang hidup bebas riba. Alhamdulillah di bulan November 2016 beliau mendapatkan hidayah dan dipertemukan dengan orang-orang soleh di camp bebas riba 2 hari 1 malam angkatan pertama di Baturaden, Purwokerto. Di CPR beliau mendapatkan support bahwa hidup bebas riba itu benar. Sejak saat itu beliau berazam untuk benar-benar meninggalkan riba. Dan yang menyadarkan beliau saat itu adalah betapa bodohnya beliau. Namanya utang, punya angsuran yang pasti, jatuh tempo harus dibayar. Sedangkan uang untuk bayar berupa barang, di beberapa customer yang bayar ke beliau bisa minta kelonggaran waktu atau tempo. Itulah yang namanya utang itu pasti harus dibayar. Sedangkan bisnis itu belum pasti. Bahkan ada yang minta izin uang dipakai buat bayar kontrakan rumah, anak sekolah, hajatan. Sejak masuk di komunitas CPR, makin semangat, satu persatu utang beliau diselesaikan. Beliau mulai lunasi yang kecil-kecil, konsekuensinya bank tidak kebagian setoran. Akhirnya macet. Di bulan ketiga, beliau sudah mulai didatangi orang bank. SP1, SP2, SP3 beliau hadapi dengan tenang karena sudah dapat ilmu dari CPR. Ikhtiar yang dilakukan dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari jeratan riba, diantaranya sholat tobat karena sudah melakukan dosa riba, perbaiki ibadah wajib dan sunnah, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kencangkan sedekah tiap hari, terutama sedekah ba'da subuh. Alhamdulillah, Allah mudahkan proses lunas utang beliau. Beliau jual aset yang 2 tahun lalu dibeli seharga 120 juta. Bisa laku cash 240 juta. 2 kali lipat dari awal beli. Allahu Akbar. Alhamdulillah
puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dilapangkan rizki dan dimudahkan lunas hutang riba semuanya. Kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari jeratan riba, semoga disegerakan dan dimampukan. Amin. Ayo semangat untuk yang hidup sendiri. Jangan berkecil hati. Insya Allah dengan tekad yang kuat, luruskan niat, maka akan dimampukan untuk lunas utang. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga bermanfaat dan semua disegerakan lunas utang bebas riba. Khairul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.